Silakan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur bertemu kembali dalam Bible Study kita malam hari ini. Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan kitab Yohanes. Dan kita sekarang sedang masuk dalam kitab Matius. Dan kita masuk ke dalam Matius pasal yang keempat. Luar biasa. Saya mempelajari tentang Matius pasal yang keempat ini, ada kebenaran-kebenaran baru yang saya dapatkan dan itu menyegarkan. Itu sebabnya kita mau belajar percaya bersama bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari, amin. Kasih setia Tuhan selalu baru, firman-Nya memberikan pencerahan bagi kita. Baik, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan baca di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan nanti bila waktunya cukup kita akan lanjutkan ayat 12 sampai 17 dan kalau masih cukup lagi ayat 18 sampai 20 terakhir 25 begitu ya. Kita bersyukur karena Bible Study ini selalu kita punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Itu sebabnya kita sebut ada Bible Study, ADA ya. Ayat demi ayat, nah arti dan aplikasi gitu ya. Kita mau belajar terus menemukan diri kita dalam Alkitab, yaitu aku dan Alkitab. Mari kita baca sama-sama di Matius pasal yang keempat, mulai dari ayat 1 sampai 11. Mari kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Oke. Baik, kita baca mulai dari ayatnya yang pertama. 1, 2, dan 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahan, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan, menarik sekali ya. Nah, banyak kebenaran tersembunyi di balik ayat ini yang kalau kita gali sebentar akan menolong kita kalau kita ada dalam pencobaan, begitu ya. Yang pertama kita akan bahas dari ayat yang pertama mengenai Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik karena kita tahu Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Sebelumnya, nah ini menarik sekali. Kalau baca di ayat 1 ini kata maka, sama-sama katakan maka.
Nah, kata maka ini adalah kata sambung yang menghubungkan Matius 3 dan Matius yang keempat. Kita tahu sama-sama asli pencatatan dari kitab suci ini, dari Alkitab kita tidak ada ditulis 3, 4, 5, 6. Itu semua seperti buku yang terus tidak ada nomor-nomornya. Dibuat bab-bab dan ayat-ayat untuk menolong kita mengerti urutannya. Begitu ya. Nah, dikatakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Kapan? Yaitu setelah Yesus dibaptis. Masih ingat apa yang terjadi ketika Yesus dibaptis? Apa yang terjadi? Langit terbuka, betul? Dan akhirnya apa yang terjadi? Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi. Nah, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang terjadi di Matius pasal yang ketiga ketika Yesus dibaptis. Nah, ini adalah permulaan pelayanan Yesus. Setelah dia dibaptis, maka dia langsung dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun. Tapi menarik, Alkitab berkata untuk dicobai iblis. Loh, kenapa untuk dicobai? Kan ini menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa Allah mau mengizinkan manusia itu dicobai? Ini kan menjadi sebuah pergumulan. Kenapa ya? Tuhan itu apakah kurang kerjaan mengizinkan? Nah, kita harus bingkai dulu ayat ini di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, khusus satu bagian ini tentang pencobaan di padang gurun, ayat 1 dan 11 itu ditunjukkan bagaimana kedaulatan Allah. Katakan sama-sama, kedaulatan Allah. Yaitu apa? Kedaulatan Allah membawa Yesus yang adalah Allah dan juga 100% manusia untuk dicobai di padang gurun. Dalam kedaulatan Allah. Itu sebabnya di ayat yang ke-11 Allah tetapkan malaikat untuk melayani Yesus. Jadi cerita ini tidak di luar daripada kehendak Allah. Mengapa penting mendasarkannya? Supaya kita memahami bahwa tidak akan pernah terjadi pencobaan oleh iblis tanpa seizin Allah. Masih ingat kitab Ayub? Apa yang terjadi? Bagaimana iblis berkeliling di muka bumi dan dia melihat semua orang. Lalu Allah berkata, apakah engkau melihat hamba yang kukasihi yang setiawan kepadaku, yaitu Ayub. Dan akhirnya kita lihat di dalam ayat itu seperti ada diskusi. Lalu akhirnya Allah berkata, lakukan apa yang kau mau untuk menguji Ayub, tapi sayangkan nyawanya. Jadi lihat, pencobaan terjadi ketika Allah mengizinkan itu. Nah, itu sebabnya kita harus paham bahwa ketika kita dicobai, dengar baik-baik. Ketika seseorang, secara khusus orang percaya dicobai, jangan pikir bahwa pencobaan itu adalah dosa. Jangan berpikir tentang bahwa siapa yang melakukan ini, misal ada sesuatu yang saudara anggap itu pencobaan, kita langsung mikir dosa apa dan semuanya. Dengar baik-baik. Pencobaan diizinkan oleh Allah untuk menggenapi rencana Allah. Karena tidak mungkin Allah memberikan pencobaan tanpa dia tahu solusinya. Mengapa? Kita buka sama-sama Ibrani 4 ayat 15. Pencobaan ini bukan dosa karena Yesus sendiri yang adalah imam besar kita pernah dicobai. Tetapi dia tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita manusia. Ia telah apa? Dicobai. Jadi lihat, Yesus yang adalah Allah 100% manusia 100%, dia merasakan kelemahan kita dan dia telah dicobai. Bedanya adalah hanya tidak berbuat dosa. Jadi sekali lagi, ketika pencobaan datang, jangan saudara langsung berpikir yang aneh-aneh. Berpikirlah sederhana, yaitu apa? Kalau pencobaan diizinkan terjadi, percaya bahwa Allah sudah pernah
memberikan Yesus menjadi teladan bagi kita saat dicobai sehingga kita bisa menyelesaikannya. Amin. Itu sebabnya kalau kita masuk ke dalam 2 Korintus 10:13, kita tahu sama-sama ya, yaitu apa? Pencobaan yang kamu alami. Pencobaan yang kamu alami adalah apa? Pencobaan apa? Biasa. Katakan sama-sama, biasa. Maaf, 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lihat. Sebab Allah apa? Setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Terus pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dengar baik-baik. Sebagai orang percaya, dari ayat 1 ini kita belajar, selama kita dituntun oleh Roh Allah, maka ketika kita dicobai, pertama itu karena diizinkan Allah. Yang kedua, kita ada teladan untuk menyelesaikannya, yaitu siapa? Yesus. Dia pernah dicobai dan berhasil, dia tidak berdosa, karena banyak orang dicobai berdosa. Dan yang ketiga, kita sadar ketika pencobaan diizinkan, maka Allah menyertai kita dan dikatakan di sana, Dia memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Itu yang hebat. Dan dia bilang apa? Tidak dibiarkan dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Jadi kalau kita kembali kepada tokoh Ayub, saudara kalau belajar tentang Ayub, saudara lihat apa yang dialami oleh Ayub itu luar biasa berat, betul? Wih, bagaimana sakitnya itu belatung, semua habis tubuhnya. Dia masih hidup tetapi belatung memakan tubuhnya gitu ya. Saya pernah membayangkan itu dari perspektif kedokteran. Makanya di dalam dunia medis ada disebut Job disease. Job itu bahasa Inggris dari Ayub. Penyakit Ayub. Karena apa? Karena itu penyakit yang tidak bisa dideskripsikan. Contoh, dia masih hidup tetapi sambil dia hidup ada belatung keluar dari hidungnya, masuk ke pipinya dan semuanya begitu. Masih hidup, masih bisa bicara dan semuanya. Ini penyakit yang sangat aneh. Nah, dengar baik-baik. Menarik dari ayat 1 ini dikatakan bahwa kita menemukan ini yang membuat iman orang percaya punya dasar untuk menang dalam pencobaan. Amin. Itu sebabnya kalau kita pencobaan ini berat, dengar baik-baik. Akan berat kalau kita tidak bersama dengan Roh Allah. Akan berat kalau kita tidak ikut jalannya Yesus. Akan berat kalau kita nggak percaya bahwa Allah menyertai kita. Akan berat. Dan yang kedua di ayat 1 ini dikatakan dicobai iblis. Nah, siapa iblis ini? Saudara, iblis ini di dalam Alkitab seringkali disebut dengan berbagai nama. Iblis ini di dalam Matius 4 ini ayat yang ketiga, kalau kita turun di bawah dikatakan lalu datanglah si pencoba. Jadi lihat, iblis ini adalah si pencoba yang mencobai. Kalau kita geser lagi ke kitab Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis itu adalah pembunuh dan bapa segala dusta. Wah. Ada banyak sebutan daripada iblis ini. Dikatakan juga iblis itu dari bahasa aslinya itu penuduh, ya, yang mendakwah siang dan malam, itu yang di kitab Wahyu, betul? Kata penuduh atau accuser ini dalam bahasa Yunaninya disebut diabolos. Nah, jadi ini ada satu hal yang menarik. Dulu waktu kuliah, kalau ada orang tidak masuk, wih, kamu bolos kuliah, dia bolos. Nah, dia bolos itu bahasa Yunaninya adalah setan. Nah, makanya kalau dalam istilah bahasa Inggris ada diabolically. Nah, artinya apa? Seperti kesetanan, itu maksudnya. Gitu.
Di kitab Wahyu juga digambarkan bahwa iblis ini adalah seperti naga. Masih ingat ya di kitab Wahyu, secara khusus Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, iblis itu adalah ular tua, ya, yang kerjanya apa? Menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi Yohanes mengambil bayangan tentang ular yang menyesatkan Adam dan Hawa. Nah gitu ya, masuk digambarkan juga dalam kitab Wahyu. Jadi lihat, di dalam Matius 4 ayat 1 ini, kita memahami bahwa yang mencobai manusia bukan Allah. Tapi siapa? Iblis. Makanya jangan bilang cobaan ini datang dari Allah, itu salah. Itu mungkin Allah yang lain. Bukan Allah kita. Katakan kiri kanan, itu bukan Allah kita. Itu bukan Allah kita. Kalau kita baca di kitab Yakobus, kita dicobai karena apa? Keinginan-keinginan daging kita yang kita buahi. Nah gitu loh ya. Nah iblis memakainya. Nanti kita akan belajar bagaimana iblis menggunakan keinginan daging kita untuk kita jadinya berdosa dan dalam pencobaan. Nah di ayat yang kedua kita masuk. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Wah 40 hari 40 malam. Ada di sini yang sudah pernah 40 hari 40 malam? Wah, ini puasa makan. Saudara mau coba puasa handphone 40 hari 40 malam? Mana lebih berat dengan puasa makan? Saudara, di dalam ayat 2 ini terbagi dua kalangan teologi yang menafsirkan. Ada yang berkata 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Ada yang berkata demikian. Tetapi ada juga yang berkata 40 hari 40 malam ini dia tidak makan tapi minum. Dan puasa 40 hari ini menjadi salah satu referensi. Akhirnya kita tahu ketika Yesus berdoa ada dua pribadi yang pernah doa puasa 40 hari. Yaitu siapa? Musa dan Elia. Inilah yang akhirnya menjadi salah satu gambaran mengapa ketika Yesus berdoa lalu transfigurasi melihat kemuliaan Allah datang, lalu datang dua orang, yaitu siapa? Musa dan Elia. Mereka punya kesamaan, yaitu berpuasa 40 hari. Dan bahasa 40 hari ini juga menggambarkan tentang bagaimana bangsa Israel yang selama 40 tahun di padang gurun dan mereka gagal jatuh dalam dosa. Yesus pergi ke padang gurun untuk dicobai, seakan-akan mereverse, mengembalikan, yaitu menyelesaikan peperangan yang tidak pernah diselesaikan oleh bangsa Israel di padang gurun. Jadi Yesus kembali. Sama, mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, yaitu apa? Di kitab Yohanes, mengubah air menjadi anggur. Di mana dilakukan? Dalam perjamuan Kana, pernikahan di Kana, perkawinan di Kana. Mengapa? Mengapa di sana Yesus menunjukkan kemuliaan mujizatnya pertama? Karena dosa pertama kali datang ke dalam dunia yaitu melalui sebuah keluarga. Jadi dia memulihkan keluarga. Ada banyak hal di dalam Alkitab yang dipakai oleh Allah sebagai gambaran kegagalan orang-orang di perjanjian lama itu dipulihkan dalam zaman Yesus. Makanya salah satunya lagi di zaman perjanjian baru. Di zaman perjanjian baru secara khusus dalam jemaat mula-mula kisah para rasul ketika Yesus sudah terangkat para rasul ada. Apa yang terjadi? Petrus berkhotbah dan setelah dia berkhotbah apa yang terjadi? Ada berapa orang? 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Kalau saudara pergi ke perjanjian lama pada zaman Musa, bangsa Israel pernah tidak taat kepada Tuhan. Dan mereka dihukum, mereka dipagut oleh ular dan mati 3.000 orang. Seakan-akan dikembalikan. Nah dari situ kita lihat bahwa Allah adalah pribadi yang sanggup merestorasi. Kembali ke tadi, dia ini Yesus makan dan minum puasanya atau makan saja? Nah kalau kita lihat dalam Alkitab itu ada namanya konteks dekat dan konteks jauh. Konteks dekatnya kita temukan di dalam Matius 4 ayat sendiri
kemungkinan besar Yesus itu puasanya puasa makan, bukan minum. Mengapa? Karena kita lihat di ayat yang ketiga. Lihat. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau ini anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Roti. Nah, jadi roti. Jadi yang disoroti di sana adalah makanan. Gitu loh ya. Makanya Yesus jawab tentang manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi lihat konteks dekatnya. Bicara tentang apa? Roti, tentang makanan. Jadi bukan berbicara tentang minuman. Nah, ada beberapa penafsir yang berkata demikian. Tapi esensinya adalah Yesus dalam kealahannya dan dalam kemanusiaannya, dia berpuasa untuk dia bersama-sama menaklukkan yang namanya padang gurun yang pernah gagal oleh bangsa Israel. Dan dia di sana melihat bagaimana manusia, dia menjadi contoh bagi manusia selanjutnya. Kalau suatu kali kelak kita mengalami pencobaan dan kita itu seperti dibawa di padang gurun, gitu loh. Nah, Yesus dalam dia berpuasa ini, kan saudara akan berpikir, kenapa dia perlu berpuasa? Dia kan Tuhan, betul ya? Nah, saudara masih ingat nanti selanjutnya tiba-tiba Yesus bersama dengan murid-muridnya ada datang di sana. Lalu para ahli Taurat berkata, kenapa kami puasa tapi murid-muridmu tidak puasa? Betul? Satu kali. Nah, mereka tidak memahami. Yesus berkata, dialah Tuhan itu. Akan ada masanya Tuhan diambil daripadamu dan kamu berpuasa. Tetapi selama mempelai pria itu ada bersama-sama, tidak ada puasa. Orang gak paham ada fase di mana Yesus itu ditunjukkan dalam keilahiannya dan Yesus ditunjukkan dalam kemanusiaannya. Nah, jadi di sini dia dalam keilahian dan kemanusiaan puasa. Nah, dalam kemanusiaannya itu untuk menunjukkan teladan bagi kita. Oke ya? Nah, itu sebabnya kita mau supaya apa? Ingat baik-baik. Yesus alami ini supaya apa? Ibrani 2 ayat 18. Mari buka sama-sama. Mengapa Allah membuat Yesus mengalami ini? Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi lihat, Yesus tanda kutip, dia Allah, gak perlu sebenarnya. Tetapi dia buat ini supaya saudara dan saya faham bahwa dia Allah yang bisa kita andalkan saat kita dicobai. Contoh, saudara, kalau orang tua kita tidak tahu baca tulis, maka kita akan susah minta pelajaran dari dia. Tolong saya baca tulis, betul? Karena orang tua kita nggak paham. Makanya satu kali waktu saya pulang kampung, lalu ini karena permintaan orang tua, kami pergi ke kampung tempat orang tua saya dilahirkan. Ketemu keluarga-keluarga, sebelum pulang kembali kita ziarah ke kuburan nenek saya. Orang tua saya, orang tua seterus mama saya. Lalu di situ dibersihkan kuburannya, lalu mereka berdoa, lalu saya bilang, saya kasih tahu di kuburan itu, ya sebenarnya tidak ada ayat Alkitab kita berdoa di kuburan, gitu loh ya. Terus mama saya bilang, nah, karena itu kan sebuah kebiasaan yang diulang-ulang. Lalu sudah selesai, dalam doa itu ada hal yang lucu. Karena orang tua kami serius berdoa, kami ketawa-ketawa. Salah satu isi doanya adalah dia bilang gini, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia bilang, Tuhan kami bersyukur karena kami Engkau berkati panjang umur, bahkan anak-anak kami, cucu dari orang tua kami ini sudah menempuh pendidikan tinggi di berbagai tempat. Nah, mereka sudah berhasil, sudah bekerja. Bagi anak-anak kami, cucu-cucu daripada orang tua kami ini yang masih melanjutkan studi, ajarlah mereka Tuhan dalam pendidikan mereka. Kiranya
arwah dari orang tua kami ini mengajari mereka membaca, menulis, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sekolah mereka. Sudah, waktu dia ngomong itu kami ketawa, sudah, amin, sudah ngobrol. Lalu ditanya, salah satu adik saya tanya, "Ma, kan Opung tidak sekolah." Gitu loh, paham maksudnya. Nah, jadi Yesus itu diizinkan Allah menjadi model bagi kita, dicobai supaya saudara dan saya menjadi contoh dan kita bergantung kepada Dia saat dicobai. Oke ya. Nah, kita masuk pencobaan pertama. Nah, saudara, ini menariknya adalah saya membaca, mempelajari menjadi dua. Jadi mengapa pencobaan di padang gurun ini penting? Karena manusia pertama, Adam yang pertama, Roma pasal 5, Adam yang pertama sudah gagal. Manusia pertama. Adam itu dalam bahasa Ibrani artinya manusia, jadi itu bukan nama. Adam itu bahasa Ibrani adalah manusia. Manusia pertama sudah gagal, yaitu Adam. Tapi manusia yang kedua itu siapa? Yesus. Oleh karena kegagalan manusia pertama Adam, maka seluruh dunia di bawah kutuk dosa. Tapi oleh karena ketaatan manusia kedua, yaitu Yesus, yang datang dari Allah. Karena Adam yang pertama itu juga datang dari Allah. Dia akhirnya oleh karena ketaatan, maka kematiannya menyelamatkan seluruh dunia. Adam yang pertama dicobai oleh iblis juga. Dan dia gagal. Lanjut, Allah memilih sebuah suku bangsa pilihannya, yaitu apa? Bangsa Israel. Mereka dicobai juga dan gagal. Nah, Yesus ini adalah Adam yang kedua dan yang terpilih. Nah ya, yang terpilih. Dia muncul untuk menyelesaikan kegagalan Adam yang pertama dan bangsa Israel. Itu sebabnya nanti kita akan lihat dalam pencobaan pertama, kedua dan ketiga, Yesus menjawab tawaran atau godaan daripada iblis dengan firman Tuhan yang pernah diucapkan oleh Allah pada zaman bangsa Israel. Dan mereka gagal dengan firman itu. Tapi Yesus, dia ucapkan firman itu dan dia tidak gagal. Ya, kita mulai dari percobaan pertama. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Lihat ya, berkata kepadanya. Nah, dari sini kita lihat ada satu kelompok teologi yang berkata, nggak bisa ngomong dengan iblis. Ya kita nggak mau, tapi ada momen di mana memang iblis bisa memakai seseorang dan bicara dengan kita. Secara khusus kalau dia mengalami kerasukan setan. Masih ingat bagaimana ada orang gila di Gerasa, betul? Waktu dia di mana? Di kuburan. Tiba-tiba Yesus datang. Orang kerasukan ini berkata, "Engkau anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku?" Betul? Jadi iblis bisa memakai manusia untuk bicara. Nah, tapi di sini si pencoba itu datang, tidak ada media, tidak ada manusia yang dipakai. Artinya apa? Iblis itu sendiri datang mencoba Yesus. Nah, itu ya. Nah, kita pelajari sama-sama. Dikatakan, "Jika engkau anak Allah." Sekali lagi, jika engkau anak Allah. Saudara, bahasa Indonesia kita kurang tepat menerjemahkannya. Sebenarnya bukan jika, tetapi dibuat kata jika, ini menolong kita untuk mengerti cobaan Adam dan Hawa. Sebenarnya terjemahannya adalah karena engkau anak Allah. Di Matius pasal yang ketiga, ketika Yesus dibaptis, ada roh Allah dan lumpa burung merpati dan suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Jadi Yesus itu anak Allah. Jadi cobaan yang pertama dilakukan oleh iblis adalah dia berusaha membuat Yesus ragu tentang kealahannya. Sama seperti Adam. Bagaimana Adam dan Hawa ditipu oleh iblis? Bukankah Allah berkata, betul? Kalau kau makan buah ini, nah coba dibuat ragu. Jadi pencobaan iblis ini yang pertama berusaha membuat manusia, kalau di sini Yesus, dia ragu dengan kealahannya. Dia ragu. Jadi saudara dan saya, ini cobaan iblis bisa datang kepada kita
dengan cara apa? Membuat kita ragu dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh iblis? Lihat, Yesus dicobai bukan pada puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi kapan dia cobai? Setelah 40 hari. Berarti itu lapar banget, betul? Ada sebuah acara di TV itu namanya mukbang. Dia akan karena lapar banget, pasti pengen banget makan. Saudara dengar, ini digunakan oleh iblis, yaitu apa? Menggunakan kedagingan daripada Yesus untuk membuat dia melupakan identitasnya sebagai anak Allah. Makanya dikatakan, jika engkau, terjemahan seharusnya adalah karena engkau anak Allah, perintahkanlah. Nah gitu loh. Makanya kata di belakangnya titik. Jika engkau anak Allah, ini kan sebenarnya karena engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Dengar. Iblis buat ini karena iblis tahu titik lemah dari manusia. Ya pasti dong, puasa 40 hari, lapar enggak? Pasti lapar. Gitu loh. Itu sebabnya dengar baik-baik. Iblis tahu titik lemah setiap kita dan dia tahu pula cara terbaik untuk menggunakan kelemahan itu. Contoh ya. Kalau saudara, kalau ada seseorang, saya enggak ngomong saudara. Kalau ada seseorang, titik lemahnya adalah kemarahan, daging, kemarahan, marah gitu loh ya. Iblis tahu titik lemahnya adalah kemarahan. Maka apa yang terjadi? Iblis akan pakai titik lemah kemarahan itu dengan cara yang tepat. Misal, dia buat tiba-tiba kita capek. Lalu muncul orang-orang yang menjengkelkan. Gitu loh. Lalu muncul, dan itu berturut-turut. Di kantor lah, jalan raya yang macet lah. Tiba-tiba ada yang merobot jalan kita lah. Tiba-tiba ada yang senggol kita lah. Macam-macam. Tiba-tiba turun dari mobil, handphone jatuhlah dan semua. Itu dipancing supaya akhirnya marahnya keluar. Iblis pintar. Contoh lagi, kalau titik kelemahan kedagingan kita adalah ketamakan, uang. Maka apa yang terjadi? Iblis tahu caranya. Disodorinlah korupsi. Dibuat bisnis, project yang membuat kita tidak ibadah. Membuat kita tidak ikut Bible study, doa dan semuanya. Karena apa? Hoki nih, kapan lagi datang? Bible study kan ada tiap bulan. Tapi ini, kita nggak tahu lagi kapan datang. Padahal dia tidak tahu. Saudara dengar baik-baik, iblis tahu. Lanjut, apa lagi? Pornografi. Wah ini anak-anak juga perlu dengar ini. Iblis tahu kalau kita mudah jatuh, lemah dalam hal pornografi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Iblis punya cara. Dia kirimkan konten-konten, padahal kita nggak mau buka. Tiba-tiba lewat saja, betul? Itu terjadi. Orang di sekeliling kita canda-canda, tapi candanya porno. Sehingga akhirnya apa? Mulai terbentuk di otak kita. Dan akhirnya apa? Kita terikut. Nah, tujuan daripada iblis pencobaan pertama ini adalah menarik Yesus dari full sebagai manusia, identitasnya sebagai Allah dalam hidup kerohanian spiritual yang tinggi kepada daging. Makanya Yesus berkata apa? Ayat yang keempat, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena sekali lagi, iblis berusaha menarik Yesus kepada kedagingannya. Yesus, karena kita tahu 1 Yohanes pasal 2 dikatakan bagaimana mulai dari 14, 15, bagaimana nanti dikatakan 15, jangan kamu mengasihi dunia ini dan yang semua di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia maka kasih Allah tidak ada dalam, kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16, semua yang ada dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging. Nah ini, jadi ini iblis pakai ini. Keinginan daging. Nah, iblis mau mencoba menggagalkan Yesus dengan melupakan identitas dia sebagai Allah. Supaya hidup dalam manusia 100%. Nah kita juga gitu, dicabut kerohaniannya. Dibuat masalah untuk saudara lupa bahwa kita
punya identitas sebagai anak Allah. Dicabut, dihancurkan kerohaniannya supaya kita lupa ada kuasa dalam spiritual, dalam iman kita. Karena apa? Iblis gak bisa hancurin saudara dan saya. Amin. Dia gak bisa. Dia gak bisa karena kita punya apa? Roh Allah dalam diri kita. Yang bisa dia lakukan adalah dengan cara menipu. Membuat kita tidak yakin bahwa ada roh Allah dalam diri kita. Maka apa yang terjadi sebelum lanjut ke pencobaan yang kedua? Saudara pernah dengar ada orang yang sakit lama. Padahal dia ini hamba Tuhan, melayani Tuhan atau anak Tuhan sungguh-sungguh. Sakit lama. Dan tiba-tiba akhirnya terjadi ada orang bilang datang. Sudah 10 tahun, udah coba semua dokter, pendeta juga datang doakan gak sembuh. Saya dengar ada dukun di sana pinter. Dan betul kayak kamu ada sakitnya sembuh. Begitu loh, akhirnya tergoda. Karena apa? Gitu loh. Sudah kamu sudah ikut acara take me out, take me in, tapi gak ada yang melamar. Sudah usia berapa ya? Kamu udah bikin diskon sampai 50%, 70% sampai sale, tapi gak ada yang melamar. Hei, di sana ada. Dengar. Jadi kondisi-kondisi itu membuat kita lupa tentang keimanan, tentang rohani kita, tentang identitas kita dalam Allah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Pada saat kita lupa identitas kita, pada saat kita bergeser dari hidup spiritualitas kepada kedagingan, disitulah iblis menjatuhkan kita. Karena dia gak bisa jatuhkan kita. Makanya, nah menariknya seperti yang saya katakan tadi, pencobaan yang pertama ini ketika dikatakan jika engkau anak Allah, kita sudah bahas bahwa karena engkau anak Allah. Dalam Matius 3 kita lihat sama-sama di ayat 17 bagaimana itu dikatakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di Matius 8:29 juga Yesus bagaimana iblis berkata yang saya sampaikan tadi. Hai anak Allah, apakah urusanmu denganku? Nah ini menarik karena apa? Yesus di pencobaan yang pertama ini, dia menggunakan ayat yang saya katakan tadi reverse dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel. Coba lihat Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat ketiga. Ini acuannya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat apa? Engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, segala yang diucapkan Tuhan ini maksudnya apa? Firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus. Nah, ini bicara tentang bangsa Israel. Apakah mereka berhasil? Mereka gagal. Betul? Mereka gagal. Jadi Yesus membuat pertandingan itu kembali. Rematch. Dan akhirnya menang. Kita masuk di ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lihat ya. Nah ini menarik. Apakah maksudnya ketika iblis membawanya jadi mereka jalan dan masuk ke sana? Tidak. Ingat baik-baik. Yesus itu Allah, makhluk roh di dalam dia itu. Jadi ini bukan mereka jalan naik ke bait suci lalu naik ke atas, tidak. Tetapi dalam sekejap mereka bisa. Karena apa? Iblis di sini bukan dalam bentuk fisik. Itu sebabnya Yesus mengantisipasinya dengan cara dia dalam kealahan, dalam kuasa rohnya. Makanya mudah bisa langsung naik ke kota suci dan di bubungan bait Allah. Ini bubungan bait Allah artinya di bait Allah yang paling tinggi. Nah itu loh ya, di bait Allah paling tinggi. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan apa? Malaikat-malaikatnya. Wah dikatakannya malaikatnya dan mereka akan apa? Menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara ini menarik karena apa? Ini salah satu hal yang baru saya pelajari. Jadi saya mencari bait suci, gambar bait suci. Lalu mencari bubungan bait Allah, tempat yang paling tinggi. Oke, lihat ke depan. Ini dia.
kebenaran yang tersembunyi yang baru saya temukan dalam Bible study ini. Hubungan bait suci itu ternyata yang paling tinggi itu di sebelah timur. Dan di bawah itu, ini dari atas sampai ke bawah, ini alasnya bait suci. Di bawahnya itu tempat yang terjal namanya Lembah Kidron. Lembah Kidron ini adalah tempat di mana korban-korban dari bait suci, domba yang disembelih, darahnya akan mengalir ke lembah Kidron. Sehingga lembah Kidron itu penuh dengan darah. Makanya kalau ada hari penyembelihan itu menjadi hitam. Kalau tidak ada karena itu lembah dan tidak selalu ada air. Kalau pada musim kering maka tidak ada air, akan kelihatan darah-darah itu. Nah, saya membayangkan, coba lihat. Bukankah kita tahu sama-sama bahwa Yesus akan mati dan harus mati dalam pandangan Allah, dalam rencana Allah, darahnya tertumpah untuk menebus dosa manusia. Betul. Kalau Yesus lompat ke sana, dia akan mati? Mati. Dia akan berdarah? Iya. Tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Faham maksudnya? Artinya begini. Kadang-kadang, dengar. Karena iblis mendengar Yesus pertama mengutip firman Tuhan untuk melawan dia pakai firman Tuhan untuk menyerang Yesus. Kata, jika engkau jatuhkanlah dirimu, malaikat akan menatangmu, itu diambil dari kitab Mazmur. Jadi iblis memakai, tadi dia pakai Alkitab, aku akan pakai Alkitab juga untuk menyerang dia. Artinya begini, ada dua di sini. Yang pertama, iblis sedang membuat Yesus over pede. Percaya diri berlebihan. Oke, kau benar anak Allah dan aku kalah dalam ronde pertama. Kau pakai firman Tuhan, aku balas pakai firman Tuhan. Lalu dipakai firman Tuhan dari kitab Mazmur itu. Dan dibuat over pede. Bukankah firman Tuhan berkata, akan ada malaikat yang menatangmu, akan ada yang menangkapmu. Dengar baik-baik. Seringkali orang Kristen juga dibuat over pede. Contoh, saya tidak akan kena sakit COVID. Ngomong gitu loh ya. Tiba-tiba sakit. Over pede. Tumpangin tangan, mobil ini dalam nama Yesus akan menjadi milikku. Over. Aku beriman, apa yang kuikat di bumi terikat di sorga. Tuhan lihat dari atas, main ikat aja loh. Kerja, itu over pede. Betul? Percaya diri tingkat. Jadi ini ditawarkan oleh iblis. Hei, kamu sakit, nggak usah ke dokter. Dokter itu manusia. Kan ada Yesus, ada firman Allah berkata oleh bilur-bilur darah Yesus kau disembuhkan. Bukankah ada berkata Allah itu adalah Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Gak usah ke dokter. Sehingga ada golongan orang Kristen tertentu yang anti dokter, anti obat, anti suntik, anti rumah sakit. Saya gak bilang bahwa kalau sakit harus ke dokter, tidak. Tapi dalam pertumbuhan iman saudara kepada Tuhan, kita tahu Tuhan juga bisa pakai dokter untuk menyembuhkan kita. Tetapi ada juga masa di mana Tuhan berkata, enggak usah ke dokter, tapi clear itu dari Tuhan. Amin. Jangan karena saya dan Kak Eci kenal seseorang pendoa yang luar biasa. Betul. Beberapa orang di antara saudara pernah bertemu dengan kakak kita ini. Sampai satu kali dia singgah di kota ini dan kami temukan dia cancer. Udah stadium berapa? Ya, udah stadium 4. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu dia ditemukan cancer stadium 2, ada banyak orang yang sudah mendoakannya karena dia pendoa. Jadi seringkali dia dapat sesuatu dan disampaikan. Tetapi ada orang-orang yang lain yang berdoa untuk dia dan sampaikan, udah waktunya kamu ke dokter karena sudah lama. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia tidak mau ke dokter. Dia beriman terus, beriman terus.
Sampai akhirnya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Ngomong sama dia. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi dengar baik-baik. Iman itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena ego kita. Masa saya pendoa? Masa saya ke rumah sakit? Faham maksudnya? Pede. Apa kata orang nanti? Jadi itu seperti ada dalam hatinya. Mana mujizatnya? Padahal dia pendoa dan bla 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 bla. Dengar baik-baik. Itu yang pertama, pede. Yang kedua di sini adalah iblis bisa pakai firman Tuhan, dia bisa ambil firman Tuhan, tapi dengan cara atau dengan tujuan yang jahat. Artinya begini, itu sebabnya banyak pengajaran-pengajaran palsu. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa pada hari terakhir akan ada penyesat. Penyesat itu pertama kali akan datang dari mana? Rumah Tuhan. Mereka akan menyesatkan orang-orang memakai firman Tuhan. Itu sebabnya kita butuh Bible study. Supaya saudara tahu bahwa tidak semua firman pengajaran orang-orang itu menyampaikannya sesuai dengan firman. Di dalam kitab kitab-kitab di Perjanjian Baru, surat-surat apostolik daripada Rasul Paulus, dia mengirimkan ke jemaat di Efesus, di Kolose, dia berkata di jemaat Filipi, hati-hati dengan pengajar sesat. Mereka menggunakan firman untuk membujuk, merayu orang-orang yang lemah imannya. Itu sebabnya pencobaan yang kedua ini itu datang kepada kita dalam bentuk rohani. Yang pertama tadi dalam bentuk apa? Jasmani, kedagingan. Kalau dalam konteks 1 Yohanes 2, semua yang ada dalam dunia ini, yang pertama apa tadi? Keinginan daging. Yang kedua apa? Keangkuhan hidup. Itu tadi, pede, sombong rohani. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana Yesus menjawabnya? Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Seperti tulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang engkau di atas sayapnya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Coba lihat. Itu ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini diulangi dari Yesus mengambil dari kitab Ulangan di pasal yang ke-6. Coba lihat Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16. Bagaimana Allah berbicara kepada Musa dan mengingatkan bangsa itu. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di mana? Di Masa. Dan saudara lihat, jadi bangsa Israel mencobai Tuhan Allah dan mereka gagal, mereka jatuh dan mereka tidak berhasil. Iblis berusaha mencobai Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Tetapi Yesus menang, dia ingatkan, dia klaim kembali kekalahan bangsa itu. Itu loh. Dia berkata, aku menangkan kembali. Karena mengapa harus Yesus lakukan? Karena Israel secara jasmani sudah gagal. Maka Yesus lakukan ini supaya kita Israel secara rohani bisa menang. Amin. Itu menarik sekali. Itu sebabnya dalam pencobaan yang kedua ini kita paham sama-sama. Ketika Yesus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini tidak melampaui kekuatan kita. Dengar baik-baik. Yesus itu dicobai secara spiritual dan dicobai secara jasmani. Saudara dan saya juga akan dicobai secara rohani dan secara jasmani. Karena Yesus kita mengalaminya. Lanjut ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lagi-lagi, jadi ini bukan mereka pergi daki gunung. Dari bait suci turun lagi ke bawah baru naik ke gunung. Gunung yang dekat dengan situ adalah Bukit Zaitun sebelah timur. Ada Taman Getsemani di sana. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tapi dikatakan dibawa ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Gunung apa yang bisa membuat kita bisa melihat seluruh dunia dan kemegahannya? Enggak ada. Jadi ini adalah peristiwa rohani, yaitu bagaimana iblis itu menggambarkan sebuah penglihatan kepada Yesus. Melihat seluruh bumi ini. Melihat semuanya.
Begitu loh ya. Lalu apa yang terjadi? Dengar, ini menarik. Ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, seakan-akan iblis klaim semua ini kuberikan kepadamu, yaitu seluruh dunia ini. Awalnya, dengar baik-baik. Saya berpikir karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh bumi ini ditaklukkan kepada iblis dan akhirnya iblis berkuasa. Saudara dengar baik-baik. Satu sisi ketika sampai di situ kita berkata benar. Tapi fahamkah kita bagaimana kita Mazmur pasal 24 berkata bahwa Allah bertahta di atas bumi ini. Dia memilikinya. Bumi adalah tumpuan kakinya. Masa sih dia kasih bumi ini kepada iblis? Betul tidak? Saya mendapati dari ayat ini yang dimaksudkan bahwa semua bumi dikatakan tadi, semua itu, yaitu apa? Dunia dan kemegahannya adalah bumi, kemegahan, dunia versi daripada iblis. Bukan versi Allah. Karena enggak mungkin Allah ciptakan dunia ini dan dia berikan kepada iblis. Enggak. Gitu loh. Masih ingat bagaimana Yesus berkata kepada orang kaya itu, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Enggak mungkin. Itu loh. Jadi yang iblis tawarkan di sini adalah, dengar baik-baik, dunia versi si jahat, lalu apa lagi? Kemegahan versi si jahat. Artinya begini, kita bisa dibuat iblis untuk memiliki kemegahan, kekayaan, posisi yang tinggi. Kita bisa dibawa oleh iblis memiliki banyak harta. Tapi ingat baik-baik, itu tidak dari Allah. Makanya kita paham apa yang digumulkan oleh orang-orang fasik, yaitu orang-orang benar di dalam kitab Mazmur terhadap orang fasik. Kok mereka kaya-kaya ya? Dari mana kekayaan mereka? Gitu loh. Dengar baik-baik. Ada banyak orang di muka bumi ini yang bisa kaya di dalam dunia yang berasal daripada iblis. Bisa bermegah dalam harta dan segala sesuatunya yang bukan berasal daripada Allah. Dan pesan firman Tuhan ini, jangan terima itu. Kita tidak mau menerimanya. Dikatakan, diberikan jika engkau sujud menyembah kepadaku. Itu sebabnya apa yang terjadi. Semua kekayaan dunia, seperti tadi yang dikatakan, semua yang ada di dalam dunia, 1 Yohanes pasal 2, 15, 16, 17, yaitu apa? Keinginan daging, keangkuhan hidup, dan apa namanya? Keinginan mata, memandang, lihat. Lihat rumah, lihat mobil, lihat jam tangan baru, lihat handphone baru. Muncul keinginan. Makanya dikatakan, saudara, caranya adalah dengan cara menyembah iblis itu. Nah itu sebabnya kita paham sama-sama. Tidak boleh dikatakan sujud menyembah. Artinya begini, semua dunia kemegahan iblis itu yang palsu, kita bisa akan nikmati. Caranya apa? Kita menjadi budaknya. Makanya lihat, ada seorang penyanyi, apakah bisa disebutkan namanya? Tapi mungkin saudara tahu penyanyi ini. Penyanyi ini dulu menyatakan diri waktu kecil Kristen. Tapi besar dan menjadi terkenal dan dia melawan Tuhan. Di dalam setiap konsernya itu menarik sekali. Karena konsernya itu menggunakan beberapa warna. Tapi warna ini adalah replika. Pertama putih. Menunjukkan kesucian dia. Kesucian. Waktu awal dia lahir suci. Yang kedua menjadi merah. Seringkali dalam acara dia bikin merah. Konsepnya berdarah-darah. Membuat palsu pengorbanan Kristus. Yang terakhir tebak warna apa? Hitam. Hidupnya menjadi gelap. Dipenuhi dengan setan. Inisialnya LG. Saudara tahu itu. Di setiap konsernya. Mengandung unsur satanis. Karena saya membaca beberapa artikel tentang dia. Bahwa saudara bisa lihat, googling orang ini, inisial LG.
Dia bahkan menjual jiwanya kepada setan supaya dia laris. Dalam konser-konsernya dia mempertontonkan tentang penyembahan-penyembahan kepada setan. Nah itu, akhirnya apa? Dia favorit, dia terkenal. Dan semuanya. Lihat, jika engkau sujud menyembah aku. Jadi, mau jadi pemain musik terkenal? Gampang, dengan cepat. Tinggal sembah Saiton itu. Engkau akan punya banyak followers. Akan diundang ke sana kemari. Sampai diundang neraka. Jadi hati-hati, bilang kiri kanan, hati-hati. Jadi pencobaan yang ketiga ini adalah pencobaan tentang bagaimana kita dibutakan mata kita dengan semua yang kita lihat. Kita enggak melihat lagi kekayaan, kemegahan daripada Allah. Coba lihat apa kemegahan dari Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sejak kapan orang miskin berbahagia? Tolo-tolo jual kitab. Saudara dengar baik-baik. Kita dibutakan seperti Yesus ini. Dia bilang apa? Nih, kuciptakan. Seakan-akan, kalau saya bayangkan ya, saya suka membayangkan. Tiba-tiba ada seorang aktor. Contoh, kayak Dr. Strange, dia buka, dibikin model bumi itu sendiri. Wah, tuh, nih, bumi ini akan kuberikan kepadamu. Diciptakan sendiri. Itu bukan realitanya. Itu ya, seperti Wanda menciptakan dunianya sendiri. Nah, saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya ada orang-orang yang terjebak dalam dunianya sendiri. Dia bilang, nggak usah ibadah, saya lihat tetap sehat kok. Nggak usah ibadah, pekerjaan saya lancar, suami istri sehat, itu ya. Nggak usah mengampuni, lihat saya tetap kok berhasil, studi saya bagus. Nggak usah mengampuni, tetap. Sudah bayangkan, saudara dengar baik-baik. Iblis menciptakan dunia semu yang kita jalani dan dia berusaha membuat kita nyaman di dalamnya. Tapi tanpa kita sadari, dia sedang membuat kita menyembah dia. Dan pencobaan yang ketiga ini, Tuhan Yesus jawab, ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Itu loh ya. Ini menarik. Kenapa tidak diusir dari pertama? Betul tidak? Saudara pernah mikir enggak? Kenapa enggak usir dari awal? Kenapa diusir pada yang ketiga? Ingat baik-baik, saya sudah jelaskan tadi. Bahwa Yesus mau komplit mengalahkan iblis yang pernah dulu menjatuhkan Adam dan Hawa dan pernah menjatuhkan bangsa Israel, bangsa pilihan. Dia mau komplit, tidak ada utang lagi. Tidak ada pencobaan lain lagi yang bisa menjatuhkan orang percaya. Tidak akan ada lagi pencobaan yang bisa menjatuhkan orang yang bergantung kepada Yesus. Dia komplit. Dan dia perintahkan, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Yesus ambil ini karena bangsa Israel ketika mereka dicobai, firman Tuhan ini juga Tuhan sampaikan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat ke-13. Lihat sama-sama. Ulangan 6 ayat 13. Ya, bilangan ulangan. Ulangan 6. Ulangan 6 ayat yang ke-13. Di sini jelas sekali. Ya. Kita baca Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi lihat. Jadi harus takluk kepada Yesus. Takluk kepada Allah. Diusir. Enyah, dihardik. Nah itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Yang layak disembah, beribadah di sini kata sembah. Yang layak disembah hanya Tuhan Allah. Itu sebabnya dikatakan berbakti. Berbakti ini beribadah. Nah itu sebabnya dengar baik-baik. Waktu saya lihat di bagian yang ketiga ini. Enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis bisa memakai semua pelayanan, pekerjaan kita menjadi tempat di mana dunia dia ciptakan tapi membuat kita jauh dari Tuhan.
Itu sebabnya dalam teologi di Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan bahwa apa? Seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Roma pasal 12, persembahkanlah seluruh hidupmu, persembahan sejati. Itu persembahan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Kita lakukan, Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi kerjaan kita untuk Tuhan, studi kita untuk Tuhan, warung kita untuk Tuhan, usaha kita untuk Tuhan, kampus kita untuk Tuhan, semua bisnis kita untuk Tuhan, pelayanan kita untuk Tuhan. Supaya apa? Tidak ada kesempatan iblis untuk menjejakkan kaki di sana. Nah, kita masih punya waktu sedikit lagi. Lanjut di ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudara, ini menarik. Mengapa? Jangan terkecoh ketika dikatakan lalu iblis meninggalkan dia. Apakah iblis meninggalkan dia? Saudara, ini Lukas mencatat sedikit berbeda. Lihat, kalau di Matius pasal 4 ayat 11 dikatakan lalu iblis meninggalkan dia. Di dalam Lukas 4 ayat 13, peristiwa yang sama, pencobaan di padang gurun. Di ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, apa yang dikatakan? Ia mundur daripadanya terus dan menunggu waktu yang baik. Untuk apa? Untuk menjatuhkan. Karena kita baca sama-sama di kitab Petrus, iblis itu seperti apa? Singa yang apa? Berjalan berkeliling dan mengaum mencari orang mangsa yang bisa ditelannya. Jadi iblis itu setelah pencobaan pertama dia gagal, pencobaan kedua dia gagal, pencobaan ketiga dia gagal. Matius mencatat dia mundur, dia pergi meninggalkan. Lukas mencatat dia mundur, membuat jarak, dan dia tunggu. Waktu Yesus lengah dia jatuhkan. Artian begini, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami pencobaan dan engkau menang, hati-hati. Jangan sampai lupa kemenanganmu bisa dipakai iblis untuk menjatuhkanmu. Saya berharap ini menolong kita bersama-sama. Bahwa pencobaan yang kita alami ini akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi kekalahan daripada Adam yang pertama dan juga bangsa Israel. Saya kira kita bisa lanjut di sedikit ayat di 12 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita baca karena penjelasannya tidak begitu panjang. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang Tuhan yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, penjelasan di sini tidak begitu panjang, tetapi ini ada hal yang tersembunyi. Dalam Matius pasal 4 ayat 11 sampai ke Matius 4 ayat 12, itu tidak langsung terjadi setelah dicobai langsung ayat 12-nya, tidak. Beberapa penafsir Alkitab berkata ada kurun waktu 1 sampai 1,5 tahun kejadiannya. Lalu apa yang Yesus kerjakan? Jadi yang Yesus kerjakan di dalam Matius 4 antara 11 dan 12 adalah di kitab Yohanes. Apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam Yohanes mulai dari pasal yang pertama sampai Yohanes pasal yang keempat. Itulah yang dilakukan Yesus dalam kurun 1 sampai 1,5 tahun. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, kedua, 3, dan 4. Bagaimana Yesus melakukan mujizat perjamuan di Kana, bagaimana Yesus bertemu dengan Nikodemus, bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Itu yang dilakukan. Nah, setelah semua itu, apa yang terjadi? Kita tahu sama-sama bahwa di kitab Matius kita menemukan bagaimana Yohanes Pembaptis ini adalah pribadi, kita tahu sama-sama bahwa Yohanes Pembaptis ini
kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Jadi di dalam Matius 4 ayat 12 ini adalah fase di mana pelayanan Yohanes Pembaptis selesai dan pelayanan Yesus dimulai. Karena Yohanes Pembaptis membawa suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan. Singkat cerita kita tahu apa yang terjadi. Yohanes Pembaptis menegur yang namanya Raja Herodes karena memperistri istri daripada saudaranya, dan akhirnya ditegur. Ketika ditegur, maka apa yang terjadi? Istrinya marah dan anaknya menari di hadapan Herodes dan berkata apa? Apa yang kau mau aku berikan kepadamu. Diminta kepalanya si Yohanes Pembaptis. Di situ dia dibunuh. Nah, Yohanes Pembaptis mati di situ, muncul pelayanan Yesus. Makanya kalau saudara lihat, orang-orang berkata ketika Yesus muncul, apakah engkau Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis adalah pelayanan pendahuluan daripada Yesus. Jadi menarik sekali. Yesus ke Galilea bukan karena takut dihukum atau ditangkap oleh Herodes, tidak. Tetapi dia menunggu waktu yang tepat. Karena setelah pelayanan Yohanes Pembaptis, maka pelayanan Yesus muncul. Dia memilih sebuah tempat namanya Galilea. Ya, meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, dikatakan di sana. Jadi Galilea itu sebuah danau, di sekitar danau itulah pusat pelayanan Yesus, yaitu Kapernaum, dan di situ semuanya. Saudara lihat, kalau ada kesempatan Bapak Ibu Saudara ke Tanah Suci, ke Israel, bisa melihat tempat-tempat yang ditulis dalam Alkitab ini. Berdoalah supaya saudara ada kesempatan ke sana. Amin. Ya, itu ya. Berdoalah. Nah, di situ, di daerah yang namanya Galilea. Mengapa? Karena pada zaman itu daerah Danau Galilea ini adalah danau air tawar, di mana semua daerah tanah di sekeliling danau itu menjadi sangat subur. Karena daerah itu jadi sangat subur, maka semua peradaban atau keramaian populasi penduduk kota-kotanya ada di sekitar Danau Galilea. Dan Danau Galilea ini merupakan jalur kalau ke atas ke daerah Syria, ke bawah ini terus ke daerah Arab, ke sebelah timurnya itu ke sebelah timurnya itu daerah Iran, ke sebelah baratnya itu ya laut. Dan saudara, daerah Galilea ini menjadi jalur di mana banyak orang lalu lintas karena keramaian kota, banyak orang. Di sanalah pusat pelayanan Yesus. Nah, dikatakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi Matius mengutip yang namanya pernyataan firman nubuatan Nabi Yesaya. Tahukah saudara bahwa Yesus menggenapkan sekitar 300-an nubuatan daripada perjanjian lama. Salah satunya ini, yaitu dikatakan tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Dan dikatakan di sana, kenapa pilih kata tanah Zebulon dan Naftali? Ini menarik juga. Sedikit pembelajaran bagi kita bersama-sama. Zebulon ini adalah anaknya Lea. Betul ya? Anaknya Yakub. Berapa anaknya Yakub? 12. Nah, terus Zebulon ini anaknya Lea. Nah, Zebulon ini kalau dalam kita baca Kejadian 30 ayat 20, saya bacakan. Waktu Lea melahirkan Zebulon, ini dia berkata, Allah telah, Kejadian 30 ayat 20, berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu apa? Zebulon. Jadi Zebulon itu artinya tempat yang ditinggali. Nah, selama ini bangsa Israel itu adalah bangsa yang ditinggalkan. Karena apa? Karena mereka lari menjauh dari Tuhan dan memilih menyembah Allah-Allah lain. Nah, Allah di dalam Lukas pasal 10, anak Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi gambaran mengapa disebut oleh Matius mengambil nubuatan Yesaya, tanah Zebulon, tanah Zebulon. Kenapa dikatakan tanah Zebulon? Karena tempat itu adalah tempat di mana Yesus datang supaya mereka
merasakan bahwa mereka bukan lagi tanah atau bukan lagi bangsa yang ditinggalkan. Tetapi Allah datang kepada mereka. Sehingga Allah berdiam tinggal bersama dengan mereka. Masih ingat bagaimana perkataan Allah di dalam Perjanjian Lama kepada bangsa pilihan Israel itu. Allah manakah seperti Allah bangsa Israel, di mana Allahnya diam di tengah-tengah umatnya. Nah gitu. Nah saudara, ini menarik sekali. Karena kita tahu sama-sama, itu sebabnya dikutip tanah Zebulon. Jadi tanah itu, tanah yang ditinggali. Jadi bangsa Israel nggak perlu kemana-mana lagi. Selama ini mereka datang ke dewa A, dewa B, bangsa A, bangsa B mencari tempat hidup. Mereka ke Mesir lah, ke dewa Baal lah dan semuanya. Tuhan bilang apa? Engkau tidak perlu kemana-mana. Aku datang, tinggal. Dia sebagai mempelai pria itu, dia datang tinggal bersama dengan mereka. Lalu yang kedua, Naftali. Dikatakan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Di dalam Kejadian 30 ayat 8, kalau tadi yang namanya Zebulon itu anaknya Lea, ini Naftali adalah anaknya Rahel. Nah, Kejadian 30 ayat 8 dikatakan, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Kakaknya Rahel, yaitu siapa? Lea. Dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu apa? Naftali. Jadi arti Naftali adalah bergulat, bergumul. Nah, Yesus datang. Dia tahu pergumulan bangsa Israel. Dia datang dan dia selesaikan pergumulan bangsa Israel. Semua pergulatan mereka, aku datang untuk memberikan kemenangan. Jadi Yesus datang menggenapi nubuatan Nabi Yesaya yang dikatakan di dalam Matius pasal yang keempat ayat 15 itu. Lanjut dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang Tuhan yang besar. Nah ini menarik saudara. Terus dikatakan, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, terbit apa? Terang. Saudara, mari kita lihat sama-sama bagaimana nubuatan ini seperti yang dikatakan sebagai nubuatan kelahiran Yesus, yaitu Yesaya pasal 9. Coba lihat Yesaya pasal yang ke-9. Masih ingat setiap kata ini diucapkan, sering dibaca. Yesaya pasal yang ke-9, ya. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, telah atasnya terang telah bersinar. Kita tahu sama-sama. Ini kalau kita baca terus, maka disinilah kita tahu Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah nubuatan tentang Yesus. Nah, Matius mengambil nubuatan secara khusus tentang Yesus di ayat 1, yaitu apa? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Nah, saudara lihat ada sedikit perbedaannya. Kalau dalam Matius pasal yang keempat, saya juga melihat Tuhan kenapa ya? Apa maksudnya? Bangsa yang diam dalam kegelapan. Kata diam di sini adalah diterjemahkan kata duduk dalam kegelapan. Sementara di ayat 9, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Apa bedanya? Saudara, bangsa ini dulu berjalan dalam kegelapan, mencari yang namanya penyelamat, tapi enggak ketemu. Lalu pada zaman Yesus, mereka tidak hanya berjalan lagi, mereka sudah duduk, mereka diam. Artinya apa? Sudah dibelenggu. Enggak punya jawaban. Itu sebabnya dikatakan telah melihat terang yang besar. Katakan sama-sama, terang yang besar. Makanya di dalam Matius 4 ayat 16, kata terang itu dibuat huruf besar. Kata terang ini. Dan inilah referensi daripada kitab Yohanes pasal 1. Ya, yaitu terang itu sudah datang. Terang itu sudah datang. Terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, tadi kekelaman, telah terbit terang. Yesaya pasal 9 ayat yang 1, itu jelas dikatakan tadi, saya ulangi, Yesaya pasal 9 ayat 1, dikatakan,
Bangsa yang berjalan, tadi duduknya dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi waktu Yesus mengutip ini, Yesus sedang berkata digenapi nubuatannya. Makanya kita lihat ada beberapa nubuatan daripada Yesaya pada zaman Yesus digenapi. Bagaimana ketika dia masuk di dalam bait suci, nanti kita akan lihat itu. Yesus membaca, berkata bahwa genaplah kitab suci ini. Bahwa tentang Yesus yang datang menggenapi kitab suci, menggenapi hukum Taurat daripada Allah. Dan pesan daripada Yesus, pesan pelayanan Yesus, ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitahukan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini pelayanan yang mulai digaungkan oleh Yohanes Pembaptis melalui dari Roh Allah yang disampaikan kepada Nabi Yesaya. Nubuatan itu 700 tahun sebelum Yesus hadir, nubuatan itu datang dan sampai kepada Yohanes Pembaptis. Dia berteriak, persiapkan jalan, timbun timbun lembah-lembah, gitu loh ya. Semua gunung-gunung diratakan, bertobatlah, gitu loh. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis, dia membaptis orang-orang berkata, bertobatlah, bertobatlah. Dan Yesus setelah Yohanes Pembaptis mati, yang namanya pelayanan atau suara kenabian itu masih terus. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus menggunakan kerajaan sorga, Yesus menggunakan kerajaan Allah, itu pengertian yang sama. Tapi pesannya adalah bertobat. Karena apa? Seluruh dunia telah jatuh di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Pertobatanlah yang mengembalikan manusia kepada Allah. Itu sebabnya Yesus pesannya itu bertobat. Murid-murid pesannya bertobat. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, bertobatlah, dosamu diampuni. Engkau akan menerima mujizat, engkau sembuh. Bertobatlah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Murid-murid juga ketika melayani orang-orang, bertobatlah, dosamu diampuni, mujizat terjadi. Semua pelayanan selanjutnya berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Kita akan hentikan Bible Study malam hari ini untuk 2 perikop ini. Yaitu yang pertama pencobaan di padang gurun, dan yang kedua Yesus tampil di Galilea. Saya berharap firman Tuhan ini, penggalian kitab suci hari ini bisa menolong kita. Saudara menemukan pesan-pesan yang istimewa. Yang pertama kita rekap. Yang pertama adalah bahwa ketika seseorang dicobai, ingat ada kedaulatan Roh Allah. Selama kita ada di dalam pimpinan Roh Allah, kita akan menang. Iblis yang mencobai, bukan Allah. Dan ketika kita dicobai, karena Yesus sudah pernah dicobai dan dia menang, Yesus menjadi jawaban, menjadi model bagi kita, menjadi teladan. Lalu yang kedua, kita dicobai dalam titik-titik di mana kelemahan manusia itu nyata. 1 Yohanes 2 mencatat keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Yesus juga dicobai. Itu sebabnya kita juga dicobai dalam area itu. Nah, dan bagaimana Yesus menjawab setiap cobaan itu, yaitu dengan menggunakan apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, firman Tuhan adalah kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Tidak bisa. Makanya firman Tuhan bahkan di kitab Efesus pasal yang ke-6, kita tahu sama-sama, Efesus 5 ya, yang senjata rohani. Bagaimana kita tahu firman Tuhan itu apa? Pedang, betul ya, pedang. Saudara bayangkan, Yesus ini dia pakai firman, dia ambil pedangnya. Saudara bayangkan kalau ada orang percaya, dia bilang dia orang percaya. Dicobai oleh iblis, terus dia angkat pedangnya. Pedangnya hanya segini kecil. Itu loh, karena apa? Enggak pernah belajar firman. Itu sebabnya dengar baik-baik. Saudara, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Orang yang tidak suka belajar firman Tuhan, dengar baik-baik. Susah berkata bahwa kau akan menang dalam pencobaan. Jangan harapkan suami, istri, orang tua saudara akan menolongmu ketika ada pencobaan. Jangan harapkan pendetamu akan menolong. Jangan harapkan pembimbing rohanimu akan menolong. Tuhan mau kita sendiri bisa menyelesaikannya. Karena Yesus sudah menunjukkan caranya.
Itu sebabnya siapapun kita yang mendengar pengajaran Bible Study malam hari ini, kalau hidup kekristenan kita tidak merindukan firman Tuhan, tidak mengharapkan, tidak belajar, tidak menikmati firman Tuhan itu, maka apa yang terjadi? Kita akan kalah dalam setiap pencobaan. Betul, kita akan kalah. Yang terakhir, kita bicara dari kitab Matius pasal yang keempat ini, yaitu khusus untuk pencobaan di padang gurun. Kita ketahui bersama-sama bahwa apa? Semua pencobaan yang terjadi dalam kedaulatan Allah. Lihat ketika selesai dalam pencobaan, dengar baik-baik. Iblis tidak lari, tidak mundur, dia menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Tapi lihat pada saat yang bersamaan, Allah memberikan malaikat untuk melayani kita. Itu sebabnya, kenapa harus ada malaikat datang melayani Yesus? Untuk mengingatkan Yesus untuk tetap terhubung dengan Allah, menjadi contoh dengan kita. Supaya kita tidak, ketika saya menang dalam pencobaan, saya jadi sombong, saya melupakan Tuhan. Bagian yang terakhir dari Yesus tampil di Galilea, kita paham sama-sama dua poin penting dari sini, yaitu yang pertama, Yesus dia tidak karena takut maka dia pergi ke namanya Galilea. Karena Yohanes ditangkap dan dibunuh, jadi Yesus di sana. Bukan. Yesus itu tidak takut, tetapi dia tahu waktunya Bapa, waktu yang terbaik daripada Bapa kapan dia muncul. Dan dia muncul karena setelah pelayanan Yohanes Pembaptis selesai, baru Yesus muncul. Selanjutnya, Yesus memilih tempat yang paling tepat untuk dia melayani. Jadi lihat, tujuan pelayanan kita penting. Jangan melayani di tempat yang tidak tepat. Karena itu akan tanda kutip membuat yang namanya hidup kita tidak maksimal. Yesus memilih tempat yang tepat, yaitu daerah Galilea, dengan orang yang banyak sesuai dengan nubuatan Allah, yaitu Zebulon dan Naftali. Bagaimana yang ditinggalkan ini, yang dikatakan yang ditinggalkan oleh suami, yang ditinggalkan oleh istri, datang Allah berdiam di sana. Naftali, yaitu semua kesesakan telah dimenangkan oleh Allah melalui Yesus, sehingga akhirnya kita bisa melihat terang yang ajaib itu. Berharap Bible Study malam hari ini bisa menolong kita untuk kita boleh semakin kuat bertumbuh dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sungguh kami memohon anugerah daripada Allah, supaya firman ini menerangi hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang menjadi teladan bagi kami dalam setiap pencobaan yang kami alami. Kalau ada di antara kami hari ini sedang ada di dalam padang gurun, dalam pencobaan, Tuhan tolong kami supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Buat kami boleh mengalami kemenangan-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong kami. Kami sadar bahwa dalam pencobaan sekalipun identitas kami tidak akan berubah. Dalam pencobaan sekalipun kami akan terus memandang kepada Allah, bukan mendengar dan memandang semua tawaran daripada si iblis. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, semua iblis yang membuat pencobaan-pencobaan dalam hidup setiap kami gunakan otoritas firman Allah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, enyahlah iblis. Dengan kuasa daripada Allah, kami menghardik iblis yang berusaha merusak, mencobai setiap keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak, pribadi-pribadi, dalam bentuk apapun. Kami hardik di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemenangan yang Kau berikan. Kami bersyukur, terpujilah Engkau. Buatlah kami boleh terus bertumbuh di dalam firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.